Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Siti Fatimah. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara atau tutorial penyimpanan arsip sistem tanggal. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya nih, apa teman-teman sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan arsip? Oke, jadi arsip merupakan catatan atau warkad yang ditulis, dicetak, atau ditik dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan sebagai bentuk komunikasi atau informasi yang terekam dalam berbagai media. Jadi, itu ya untuk pengertian arsip. Kemudian ada juga yang namanya kearsipan. Nah, kearsipan merupakan proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, perawatan, hingga penyimpanan arsip menurut sistem tertentu. Kira-kira sistem apa aja sih yang terdapat dalam penyimpanan arsip? Yang pertama ada sistem abjad, yang kedua ada sistem tanggal, yang ketiga ada sistem wilayah, yang keempat ada sistem masalah, dan yang terakhir ada sistem nomor. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial mengenai penyimpanan arsip sistem tanggal. Sistem tanggal merupakan penyusunan arsip yang disusun melalui tahun, bulan, dan juga tanggal. Ada yang perlu teman-teman ketahui nih sebelum ke penyusunan arsip sistem tanggal dan juga yang sistem lainnya, yaitu kita harus memperhatikan antara surat masuk dan juga surat keluar. Surat masuk bisa kita lihat dari kop surat yang terdapat di dalam surat tersebut. Biasanya dalam kop surat itu ada nama perusahaan, alamat, email, dan juga nomor telepon perusahaan tersebut. Untuk surat keluar, kita bisa melihatnya dari alamat yang dituju. Biasanya, kop surat yang terdapat dalam surat keluar itu, nama perusahaannya sama dan juga lebih dari satu. Misalnya nih, saya bekerja di perusahaan Wijaya Kusuma, dan surat yang sudah dikeluarkan oleh PT Wijaya Kusuma itu udah ada 4, yang otomatis semua surat itu kop suratnya adalah PT Wijaya Kusuma. Itu dia hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam penyusunan surat. Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan adalah tanggal surat. Tanggal di mana dikeluarkannya surat tersebut dan juga masuknya surat tersebut. Alat-alat yang diperlukan teman-teman dalam penyusunan arsip, yang pertama adalah perforator atau pembolong kertas. Yang kedua adalah guide skat atau pembatas kertas. Yang ketiga adalah pensil atau pulpen. Yang keempat adalah map snail hacker. Itu dia teman-teman alat-alat untuk penyusunan arsip. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semua untuk menyusun arsip sistem tanggal. Selamat menyaksikan video berikut ya. Kita mulai saja ya videonya teman-teman. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini kita sudah ada beberapa surat ya. Yang semua surat ini kebetulan termasuk ke dalam surat niaga. Dan juga ini kita sudah lubangi ya, atau di perforator. Sebelum ke penyusunan surat, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan dalam menyusun arsip sistem tanggal dan juga sistem lainnya adalah kita harus memisahkan dulu yang mana surat masuk dan yang mana surat keluar. Untuk membedakan
surat masuk dan juga surat keluar kita bisa melihatnya dari kop surat ya teman-teman. Kop surat ini terdapat di atas surat atau bisa kita sebut sebagai kepala surat. Untuk surat keluar, misalnya ya, saya bekerja di perusahaan Wijaya Kusuma dan atasan saya memerintahkan saya untuk membuat surat. Otomatis saya atau perusahaan saya mengeluarkan surat kepada perusahaan yang kita tuju ya. Dan untuk surat masuk adalah surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh perusahaan lain yang dituju kepada perusahaan kita. Dari mana sih kita tahu surat itu dituju untuk kita? Kita bisa mengetahuinya dari kepada yang terdapat pada surat ini. Ini kan perusahaan Pesona Gria ya, perusahaan orang lain yang ditujukan kepada PT Wijaya Kusuma, ditujukan kepada perusahaan kita. Otomatis surat ini termasuk ke dalam surat masuk. Selain itu, untuk surat keluar nih ya, biasanya surat keluar terdapat nama perusahaan yang sama, terdapat banyak gitu nama perusahaan yang sama pada kop surat. Ini kayak misalnya ada kop surat yang nama perusahaannya itu sama, ada 4 ya di sini. Itu juga bisa kita bedakan, bisa kita telah menjadi surat keluar ya. Jadi sudah jelas ya yang mana surat masuk dan juga surat keluar. Hal kedua yang harus kita perhatikan dalam penyusunan arsip itu adalah tanggal. Tanggal untuk surat masuk dan juga tanggal untuk surat keluar. Tanggal untuk surat masuk, ini kan tanggal dibuat suratnya itu 11 Februari 2020 ya. Nah, untuk surat masuk, kita harus menambahkan 2 atau 3 hari. Maksimalnya 3 hari ya teman-teman. Kenapa sih kita harus menambahkan tanggal lagi di surat masuk? Karena seperti yang sudah dijelaskan barusan ya, surat masuk itu surat dari perusahaan orang lain yang dituju kepada perusahaan kita. Di sini alamat perusahaan Pesona Gria ini di Jakarta ya, yang ditujukan kepada perusahaan saya yang berada di Bandung. Berarti itu membutuhkan waktu ya dalam pengirimannya, yang bisa saya terima gitu suratnya membutuhkan waktu. Jadi saya tambahkan aja 3 hari ya, saya ambilnya yang 3 hari. Jadi 11 Februari ini kita tambahkan menjadi 14 Februari. Penambahan tanggal pada surat masuk itu berguna untuk memudahkan kita dalam pencatatan di buku agenda ya. Untuk surat keluar tanggalnya itu tetap ya, tidak ditambahkan. Di sini 1 Februari 2020, tetap di buku agenda kita catatnya 1 Februari 2020. Selain menambahkan tanggal pada surat masuk ya, kita juga harus memberi kode surat pada surat masuk maupun surat keluar. Untuk kode, teman-teman jangan terkecoh ya. Kan tadi yang surat masuk itu udah kita tambahin ya 3 hari. Nah, buat kode kita lihatnya itu dari tanggal surat ya, tanggal yang asli yang belum ditambahin. Untuk kodenya, kalau tanggalnya kan dimulai dari tanggal dulu, bulan baru tahun. Kalau buat kode, kita mulai dari tahun dulu, bulan baru tanggal. Sama juga ya buat surat keluar, kodenya itu dari tahun dulu, bulan baru tanggal. Ingat, untuk surat masuk kodenya itu tanggal yang kita buat suratnya ya, bukan tanggal yang sudah kita tambahin. Setelah itu kita bisa langsung menyusun suratnya ya. Ini kita susun suratnya dulu ya, belum disusun ke map. Jadi kita susun dari tanggal yang terkecil dulu ke yang terbesar. Ini kebetulan tanggal yang terkecilnya itu 1 Februari, jadi kita mulai dulu dari yang 1 Februari ya teman-teman. Ini kita udah menyusun ya suratnya. Kalau untuk surat masuk, untuk penyusunannya kita
sesuaikan sama tanggal yang udah ditambah ya. Ini kan 10, mohon maaf. Nah yang ini ya, surat masuk. Ini kan tanggal 11 Februari ya, kita tambahin jadi 3 hari, jadi 14 Februari. Jadi untuk penyusunannya kita sesuaikan dengan tanggal yang sudah kita tambah ya, kalau untuk surat masuk. Nah, tersusun suratnya kita langsung catat ya ke buku agenda. Saya menggunakan buku agenda tunggal di mana hanya terdapat satu ya, disatuin maksudnya yang surat keluar dan juga yang surat masuk dalam satu buku. Untuk format buku agenda ada nomor, tanggal, kelompok surat. Kelompok surat ini yang surat masuk atau surat keluar ya. Habis itu ada nomor surat, tanggal surat, dari kepada, isi ringkas, kode arsip, dan juga keterangan. Bagusnya sih buat buku agenda di print ya, tapi ini saya menggunakan yang manual aja karena belum sempet gitu ngeprint, mohon maaf. Nah kita lanjut ya. Untuk tanggal, kolom tanggal ini kita masukin, kita catat tanggal surat yang udah kita tambahin buat surat masuk ya. Jadi ini sesuai dengan urutan surat yang udah kita susun tadi ya, buat tanggal. Untuk kolom M atau K ini ya, kelompok surat ini termasuk ke dalam kelompok surat apa gitu. Contoh yang 1 Februari ini termasuk ke dalam kelompok surat keluar apakah masuk gitu. Jadi kita catat di sini. Kemudian ada nomor surat. Untuk nomor surat kita bisa menemukan nomor surat di bagian awal nih. Di sini ya ada nomor. Nah, ini adalah nomor surat yang bisa kita langsung salin atau kita catat di buku agenda. Untuk surat masuk, nomor suratnya ada di sini. Biasanya nomor surat terdapat di agak bawah ya, agak bawah dari kop surat. Kemudian ada tanggal surat ya teman-teman. Untuk tanggal surat kita catatnya itu tanggal aslinya ya. Jadi bukan tanggal yang udah kita tambahin. Lanjut ada dari kepada. Dari kepada di sini untuk surat keluar kita bisa mencatatnya itu dari, kan kita mengeluarkan surat ya. Jadi otomatis kepada siapa kita mengeluarkan surat tersebut. Kita bisa melihatnya di sini. Pada Bagas Abdul Kahfi Simamora SE. Jadi surat ini ditujukan kepada Bagas Abdul Kahfi Simamora. Kemudian untuk surat masuk, dari kepadanya itu dari siapa surat tersebut masuk itu. Jadi dari siapa surat tersebut masuk ke perusahaan kita. Jadi dari perusahaan mana ya, maksudnya kayak gitu. Ini contohnya kepada Direktur PT Wijaya Kusuma. Ini surat masuk ya dari PT Pesona Gria. Lanjut ada isi ringkas. Isi ringkas yang dimaksud di sini bisa kita sebut juga sebagai perihal ya teman-teman. Kita bisa melihatnya di surat ini. Saya ambil contoh yang surat masuk ya. Hal atau perihal ya bisa kita sebut. Jadi isi ringkas pada buku agenda bisa kita catat dari perihal. Terakhir ada kode arsip. Nah, untuk kode arsip kita bisa melihat kode arsip itu dari tanggal surat ya, bukan dari yang tanggal yang sudah ditambahin. Namun penulisan atau pencatatan kode arsip kita mulai dari tahun dulu, bulan, lalu tanggal. Setelah selesai mengisi atau mencatat ke dalam buku agenda, selanjutnya kita masuk ke daftar indeks arsip. Daftar indeks arsip itu pencatatan surat yang disesuaikan dengan alfabet ya, mulai dari A sampai Z misalnya.
Jadi harus bersusun ya, mulai dari A dulu, terus apa gitu. Untuk format daftar indeks, ada nomor, nama, indexing order atau indeks ya. Kemudian ada kode yang terakhir. Sebelum kita memasukkan nama-nama perusahaan yang terdapat pada surat yang tadi ya, kita harus menyusunnya dulu sesuai dengan abjad. Suratnya itu harus kita susun dulu ya. Baik teman-teman, ini suratnya sudah kita susun ya. Mulai dari perusahaan Agung Swadaya ya, dari A. Kemudian ada dari perusahaan Bintang Permata dari B. Juga ini dari B juga ya, perusahaan Buana Makmur, dan seterusnya. Kita harus menyusun surat sesuai abjad dulu untuk mengindeks. Untuk isi format yang nama ini, kita bisa mencatatnya itu nama perusahaannya ya. Kemudian ada indexing order. Untuk indexing order ini sama ya, nama perusahaan atau nama instansi yang bersangkutan. Namun kan kalau yang ini CP Agung Swadaya ya yang nama. Jika sudah diindeks, CP yang depan ini ya, yang paling depan jadi pindah ke belakang jadi Agung Swadaya CP. Begitupun juga sama yang ini, PT Bintang Permata, PT-nya jadi pindah ke belakang jadi Bintang Permata PT. Untuk yang nama orang ya, ini ada nama orang bukan nama perusahaan. Asanti Putri Lestari, ada 3 kata ya. Kita ambil yang belakang dulu, pindahin ke depan. Yang Lestarinya kita pindahin ke depan, terus dua kata lainnya di belakang, jadi Lestari Asanti Putri. Terakhir ada kode ya, kode indeks. Untuk kode indeks kita sesuaikan sama yang udah kita indeks, sama yang ini, bukan yang ini ya. Kan ini kalau udah indeks jadi Agung Swadaya CP ya. Jadi kita ambil 2 huruf paling depan. Ini Agung Swadaya CP. 2 huruf paling depannya itu A sama G. Kita catat A dan G. Kemudian Bintang Permata PT. 2 huruf paling depannya itu B sama I. Jadi kodenya BI dan seterusnya ya teman-teman. Sampai berurutan ya, harus sesuai dengan abjad mulai dari A sampai Z misalnya. Setelah mengisi buku agenda dan juga daftar indeks, kita langsung aja masuk ke penyusunan arsip ya. Kita susun lagi surat-suratnya itu dari tanggal yang terkecil ke yang terbesar. Ini udah disusun ya. Untuk penyusunan arsip sistem tanggal, saya ambilnya yang sistem baru ya, yang terbaru bukan yang lama. Kalau yang lama kita mulainya itu dari tanggal yang terbesar dulu ya. Kayak ini ada bulan Juli ya di sini. Ada bulan Juli. Kalau yang lama itu di depannya yang Juli dulu, habis itu di bawah ini yang Februari ya. Nah, saya ambil yang terbaru. Jadi Februari dulu, habis itu baru yang terakhir yang Juli yang ini ya. Kita mulai saja untuk penyusunan arsipnya. Saya mulainya dari belakang dulu ya. Jadi ini yang paling bawah yang Juli dulu. Kita masukin ke map. Jangan lupa ya buat teman-teman, harus ada guide atau skat atau pembatas ya. Di situ kita kasih guide yang kodenya itu 2020 Juli 25. Kita tambahkan guide-nya ya. Karena surat yang bulan Juli cuma 1 ya. Dan langsung ke bulan yang berikutnya, ini bulan Mei. Kita tambahin guide-nya lagi ya di Juli. Guide-nya itu 2020 Juli untuk isinya. Tambahin guide. Jadi ini guide untuk menandakan ini surat pada bulan Juli ya. Dan guide yang kedua ini yang sama tanggalnya ya di isinya 2020 Juli 25. Jadi ini surat yang pada tanggal 25 Juli. Kemudian kita masukin surat yang Mei, yang bulan Mei. Kebetulan bulan Mei itu juga sama ya, cuman ada 1.
kita langsung aja di skat ya, pakai yang ini dulu skatnya, yang sama tanggalnya. Setelah itu kita masukin lagi skat yang ini, yang tahun sama bulan. Kita masukin. Setelah itu kita ambil lagi surat yang lainnya, bulan April ya, tanggal 21 April. Karena April juga sama, cuma satu teman-teman, kita ambil lagi guide buat bulan April. Guide-nya yang pakai tanggal dulu. Setelah itu baru kita masukin guide yang tahun sama bulan doang. Dan begitu ya sampai seterusnya. Untuk penyusunan suratnya kayak gini ya, sampai selesai. Kita sudah selesai ya menyusun surat-suratnya dari mulai bulan Februari sampai bulan Juli ya. Kita sudah selesai. Habis itu kita langsung masukin aja yang masalahnya ya, tahun ini. Masalah yang dimaksudnya itu tahunnya, karena semua suratnya itu berada di tahun 2020 ya, nggak ada tahun lainnya. Kita tulis di guide-nya itu, kita catat di guide-nya di tahun 2020. Kemudian setelah guide yang masalah utama, kita langsung masukin aja yang daftar indeks yang sudah kita catat tadi. Kita masukin daftar indeksnya. Setelah itu judul dari daftar indeks ini ya teman-teman, kita masukin judulnya. Kemudian ini yang intinya itu buku agenda, kita masukin, dan juga judul dari buku agenda. Buku agendanya tunggal lah. Setelah itu judul sistem kearsipan yang saya ambil. Kalau sudah, kita bisa langsung menutupnya ya, menutup tabnya. Sudah selesai ya teman-teman. Kita buka lagi. Yang pertama itu ada judul dari sistem yang kita ambil, kearsipan sistem tanggal. Kemudian ada judul dari buku agenda, dan kita masukin buku agenda yang sudah kita catat tadi ya. Lanjut ada judul dari daftar indeks, kita masukin juga daftar indeksnya. Setelah itu ini yang tahun doang ya, kita menyebutnya yang untuk guide yang berisi tahun ini, kita menyebutnya itu masalah utama ya, guide yang masalah utama. Kemudian ada yang tahun sama bulan. Kalau untuk tahun yang sama bulan, kita menyebutnya itu masalah. Setelah itu ada tahun, bulan, sama tanggal ya. Untuk tahun, bulan, sama tanggal, kita menyebutnya itu submasalah. Nah, habis submasalah barulah kita masukin suratnya yang tanggal di submasalah ini. Ini tanggal 1 Februari. Berarti surat yang kita masukin itu surat yang tanggal 1 Februari. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Ini ada yang tanggal 10 Februari, kita masukin juga sampai selesai. Terus kayak gitu ya. Nah, itu dia ya teman-teman, cara atau tutorial untuk menyusun arsip sistem tanggal. Mohon maaf bila banyak kekurangan selama penyampaian video yang saya paparkan barusan. Saya mohon koreksi dari teman-teman semua. Semoga video yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.